Halo, Assalamualaikum sahabatku. Sahabat, kita semua ketahui bahwa kehidupan itu selalu berputar. Kadang kita di bawah, dan ada saatnya juga kita pada posisi di atas. Hal itu adalah sunatullah, dan tugas kita untuk selalu ingat kepada Allah Sang Pencipta, apapun keadaan kita. Sahabat, yuk sejenak kita dengarkan kisah Andi, seorang pria muda yang pernah terjerembab dan terpuruk dalam bisnis dan harus melunasi hutangnya yang hampir 1 miliar rupiah. Sahabatku yang baik, bayangkan saat ini diri Anda duduk sendirian di ruang tamu. Malam yang sunyi, lampu temaram. Di hadapan Anda ada setumpuk kertas, kontrak, tagihan, angka-angka yang membuat dada sesak. Dan di pojok pikiran ada satu kalimat yang terus menghantui. Hutangmu 1 miliar rupiah harus lunas dalam 3 bulan. Itulah yang dialami seorang pria bernama Andi, seorang kepala keluarga sederhana yang awalnya yakin bisa membesarkan usahanya dengan modal pinjaman. Tapi badai datang, usahanya jatuh, omset habis, cicilan macet, dan bunga menumpuk. Malam demi malam, ia tidak bisa tidur. Setiap detik pikirannya berputar, bagaimana mungkin gaji kecil, usaha hampir mati, dan kini 1 miliar menanti di hadapannya. Andi menghela nafas berat dan panjang. Kemudian dengan lemas dia memegang kepalanya. Ia merasa gagal. Istriku, anak-anakku, bagaimana nasib mereka kalau aku tak sanggup melunasi ini? Gumamnya dalam hati. Air matanya jatuh, tubuhnya lemas. Tapi di tengah keputusasaan itu, istrinya, Sari, datang mendekat. Sejenak dia tatap suaminya. Sejalan kemudian, ia menghampiri suaminya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bang, jangan menyerah. Rezeki bukan kita yang atur. Allah yang punya. Kalau kita dekat padanya, pasti ada jalan." Ujarnya menguatkan Andi suaminya. Sejenak Andi melirik istrinya. Dirinya sangat bangga mempunyai istri yang selalu mensupport dan memahami keadaannya. Kata-kata sang istri yang lembut menancap di hati Andi. Ia sadar hanya ada satu tempat ia bisa bersandar, yakni kepada Allah. Esok harinya, Andi pergi menemui seorang ustadz yang tinggal di samping masjid kecil dekat rumahnya. Dengan suara penuh tangis, ia ceritakan semua. Tentang hutang, tentang tekanan, tentang rasa putus asa yang saat ini dia alami. Sang ustadz menatapnya penuh welas asih lalu berkata pelan, "Mas Andi, ketahuilah bahwa di zaman Rasulullah Muhammad ada sahabat yang juga mengalami lilitan hutang yang membuatnya hampir putus asa. Kemudian oleh Rasulullah, sahabat tersebut diajarkan doa khusus untuk orang yang terlilit hutang. Nah, sebagai umat Rasulullah, sebaiknya Mas Andi juga membaca doa tersebut. Bacalah setiap pagi, setiap malam. Tapi bukan hanya itu. Bangunlah malam, sholat tahajud, bersedekahlah semampu Mas Andi, dan jujurlah dalam setiap usaha. Niscaya Allah bukakan jalan terbaik untuk bisa melunasi dan terlepas dari hutang yang menjerat." Hati Andi bergetar.
Ia pulang dengan secercah harapan. Malam itu, ia bangun di sepertiga malam. Ia sujud, menangis, berdoa dengan kalimat yang diajarkan. Tangannya bergetar saat menengadah. Ya Allah, aku lemah, aku tak mampu. Tapi Engkaulah Maha Kaya, ya Allah. Hamba-Mu memohon berikan jalan untuk melunasi hutangku, ya Allah, dengan cara yang Engkau ridhoi. Amin. Sejak saat itu, ia bertekad menjalani semua cara yang disampaikan sang ustadz kepadanya, yakni cara seperti yang dilakukan sahabat Nabi Muhammad. Hari demi hari terus berjalan. Andi tetap istiqomah dengan amalan yang dia lakukan. Pada hari ke-10, sebuah keajaiban kecil terjadi pada kehidupan Andi. Hari itu, seorang sahabat lama tiba-tiba menghubunginya. Andi, aku dengar kamu punya bisnis ekspedisi kecil ya? Aku butuh partner untuk proyek pengiriman besar. Tapi aku butuh orang yang bisa aku percaya dan jujur. Kamu sanggup kan? Andi hampir tak percaya. Proyek itu nilainya ratusan juta. Ia menyanggupi pesan temannya tersebut, dan proyek dia jalankan dengan sepenuh hati, jujur, dan disiplin. Perlahan, pemasukan uang mulai membaik. Hari ke-30, datang tawaran lain. Seorang pengusaha tertarik membeli sebidang lahan kecil milik Andi. Harganya ditawarkan jauh di atas pasaran. Meski berat, Andi menjualnya karena niatnya jelas untuk melunasi hutang. Hari ke-60, rezeki makin deras menghampiri. Bisnis Andi mulai pesat berkembang. Banyak orang menitipkan modal karena percaya pada kejujurannya. Dan akhirnya, tak terasa kini sudah memasuki hari yang ke-90, di mana Andi masih terus melakukan amalan langit untuk mempermudah dirinya melunasi hutang. Banyak kejadian di luar nalar yang dia alami. Kini Andi semakin yakin akan ketentuan Allah. Andi semakin yakin bahwa semua itu Allah yang menentukan. Tidak ada kuasa apapun dari manusia tanpa ridho dari Allah, tanpa izin dari Allah. Pagi itu Andi duduk di meja kerjanya. Dirinya tercenung menatap setumpuk bukti transfer, kwitansi, dan tanda tangan. Tangannya gemetar saat menuliskan kata terakhir dalam lembaran kertas yang dia pegang. Lunas. Air mata tumpah. Tak kuasa istrinya langsung memeluk Andi erat-erat. Bang, hutang kita lunas. Allah benar-benar menolong kita, ujar sang istri. Suara isaknya bercampur dengan rasa syukur. Hutang 1 miliar yang semula mustahil kini lenyap dalam 3 bulan. Andi bertakbir, Allahu Akbar. Ya Allah, sungguh tidak ada yang tidak mungkin jika Engkau memang menghendaki. Sahabatku, kisah dari Andi ini dapat kita tiru apabila saat ini kita mengalami posisi yang sama, yang terlilit banyak hutang dan tanggungan. Hikmah dari kisah ini jelas. Jangan pernah menyerah meski hutang sangat banyak dan terasa mustahil. Jangan lari, jangan putus asa. Dekatlah kepada Allah dengan doa, sholat malam, dan sedekah. Jujurlah dalam setiap usaha. Yakinlah, pasti Allah memberi jalan kemudahan untuk melunasi hutang kita. Karena rizki bukan datang dari hitungan logika manusia. Rizki datang dari Allah yang Maha Kaya, dengan jalan yang sering tak pernah kita sangka. Ingatlah, sebesar apapun hutangmu, sebesar apapun masalahmu, Allah pasti akan memberikan jalan keluar terbaik kepada kita untuk melunasi hutang kita.